Hai guys, selamat datang kembali di channel aku. Jadi video aku kali ini sesuai dengan thumbnail dan judul H-28 KSNK baru memutuskan buat ikut, atau itu kan bisa terbilang mendadak. Dan sebenarnya saya sendiri mengalami hal itu. Dan itu waktu saya sudah kelas 11 semester 2 kan berarti. Iya, di saat itu saya baru akhirnya memutuskan buat ikut KSN dimulai dari tingkat kota. Dan itu ya kesempatan pertama dan terakhir saya buat ikut KSN ekonomi. Oke guys, jadi dari kalian kan banyak yang nanyain belajar dari mana aja dan lain sebagainya. Nah, ini akan saya jelaskan berdasarkan pengalaman saya di video ini. Jadi saya H-28 itu memutuskan untuk saya harus mengajukan ini. Jadi akhirnya saya mengajukan karena sebenarnya saya tertarik buat mengenal materi KSN. Nah, singkat cerita, saya memutuskan untuk mencoba karena menurut saya lebih baik saya mencoba, nggak tahu berhasil atau gagal, daripada saya tidak pernah mencoba sama sekali. Saya mulai berpikir itu waktu Desember, waktu sudah mau libur. Berpikir atau saya coba ya mengajukan diri lewat jalur yang tidak biasa. Karena sebenarnya kalau di sekolah saya, perekrutan anggota KSN itu di awal tahun ajaran. Desember itu saya mulai cari-cari materi-materi ekonomi. Setidaknya saya tahu gambarannya tuh seperti apa sih materi ekonomi SMA. Nah, lalu setelah saya baca-baca bukunya, saya tahu kira-kira garis besarnya, saya akhirnya memantapkan diri buat ikut. Akhirnya tanggal 21 Januari, saya memutuskan buat mengajukan diri. Dan setelah melalui beberapa hal, akhirnya guru saya mengizinkan saya buat ikut. Tetapi ada tapinya, saya tidak diperbolehkan buat mengikuti pelatihan utama atau pelatihan rutin yang diadakan oleh sekolah saya, tetapi saya hanya boleh mengikuti pelatihan tambahan. Jadi sekolah saya kalau udah deket-deket KSK gitu ada pelatihan tambahan. Saya baru boleh mengikuti pelatihan utama atau pelatihan rutin itu kalau saya berhasil lolos ke provinsi. Waktu itu akhirnya saya diizinkan buat ikut KSK, itu saya sudah seneng banget. Meskipun saya tidak bisa mengikuti pelatihan utama, tapi tidak apa-apa, ini sudah menjadi kesempatan. Dan saya memutuskan untuk belajar buku ekonomi mikro makro. Saya tampilkan bukunya di sini. Itu bukunya sekitar 400 halamanan. Dan itu saya habiskan dalam waktu sekitar 10 hari, kalau enggak 2 minggu. Saya lupa, tapi sekitar segitu. Saya baca itu terus buku, dan saya juga pahami. Lalu gimana ya cara ngatur waktunya? Harus belajar ngejar materi yang seharusnya anak-anak lain itu udah pelajari dari awal tahun ajaran, atau bahkan kalau saya kelas 11 berarti ada orang yang udah belajar dari kelas 10 awal masuk SMA. Gimana ya caranya? Nah, kalau aku waktu itu pokoknya tugas sekolah semua saya bereskan di sekolah pas jam istirahat atau pas jam apa. Jadi di rumah tuh saya usahakan supaya bersih, sudah nggak ada tanggungan dari sekolah apapun, dan saya bisa fokus buat belajar ekonomi. Kan saya pulang sekolah waktu offline dulu sore, mungkin bisa sekitar 4 jam buat belajar ekonomi, dan ya kecuali jika ada ulangan. Nah, lalu untuk di sekolah saya itu sekitar 2 minggu sebelum KSK ada dispensasi. Jadi saya seharian bisa belajar ekonomi itu. Bukunya di sini ya. Yang mikro. Waktu itu saya belajar yang mikro dulu. Lalu setelah itu saya juga belajar dari OSK pertama tahun 2006 sampai waktu itu tahun 2019. Karena saya tahun 2020 berarti sampai tahun terakhir yang sudah keluar soalnya itu tahun OSK tahun 2019. Nah, itu saya pelajari semua soalnya. Ya, waktu dulu sampai tahun 2019 itu namanya OSK ya guys. Kalau sekarang kan KSK. Jadi saya pelajari soal-soalnya bener-bener, sama juga belajar-belajar materi dan juga soal-soal lainnya dari tryout atau dari sekolah atau dari manapun. Oh ya, tadi kan saya bilang tanggal 21 saya mengajukan diri itu H-28. Jadi tanggal aslinya KSK 2020 itu tanggal 18 Februari. Tapi tiba-tiba diundur, tapi waktu itu kita masih belum tahu kapan dilaksanakannya. Lalu kalau nggak salah diumumkan sekitar akhir Februari atau awal Maret gitu. Diumumkan kalau KSK itu dilaksanakan tanggal 10 Maret. Berarti akhirnya saya lumayan nih dapat tambahan kesempatan belajar. Lalu saya perdalami berbagai latihan soal, saya mantapkan. Lalu kalau sudah saya mulai pelajari buku yang makro seperti ini.
Nah, itu saya baca bukunya, saya pahami. Saya juga review materi-materi, latihan soal. Lalu akhirnya tanggal 10 Maret dimulailah KSK. Dan puji Tuhan atas tuntunan Tuhan, setelah menunggu waktu pengumuman, akhirnya saya nyatakan lolos ke babak selanjutnya tingkat provinsi. Nah, jadi buat kalian guys yang mau ikut KSK tahun ini, tetap semangat. Meskipun ya waktunya tinggal sedikit, harus memanfaatkan ini sebaik mungkin. Tetapi ya memang alangkah baiknya apabila dipersiapkan jauh-jauh hari. Tapi ini kan untuk kejadian khusus seperti ini, ya saya sharing berdasarkan pengalaman saya. Belajarnya dari mana aja juga sudah saya sharingkan, dan juga bagi waktunya seperti apa sih juga sudah saya sharingkan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, atau ke siapapun. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan buat para peserta KSK, KSP, KSN terus semangat ya. Oke, see you again in the next video and bye bye.